Oke, terima kasih Niken yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan yang pertama, ekonomi dan penguasaan media. Yang akan kita bahas adalah hubungan ekonomi dan media. Nah, di sini tertulis media sebagai lahan bisnis yang dapat menopang perekonomian. Saya sangat setuju dengan statement ini karena di era milenial sekarang, apalagi di era 4.0, sangat-sangat marak orang-orang di seluruh penjuru dunia menggunakan internet atau berbasis online. Nah, media sebagai lahan yang paling besar pengaruhnya terhadap internet merupakan hal yang paling tabu dalam yang kita gunakan untuk berbisnis atau menopang perekonomian. Bagaimana sih penjelasannya? Nah, selanjutnya akan kita bahas di materi kedua. Saya kembalikan kepada Niken. Oke, terima kasih. Selanjutnya, media bukan bisnis biasa. Aktivitas media tidak terpisahkan secara ekonomi maupun politik, sekaligus tergantung dari teknologi yang terus-menerus berubah. Nah, teman-teman, media bukan bisnis biasa. Maksudnya adalah kita tahu bahwa media sekarang ini sangat marak digunakan oleh seluruh orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua sekalipun. Nah, hal-hal yang seperti ini memicu para pebisnis atau para pengusaha entrepreneur dapat menggunakan lahan ini sebagai lahan bisnis mereka. Bagaimana tidak? Media sebagai hal yang paling tabuh dalam perekonomian tentu saja pada saat ini kita lihat berbagai macam aplikasi ataupun situs-situs media yang terus berkembang dalam kemajuan teknologi dan juga ini sangat sangat menjadi lahan besar bagi para pebisnis untuk menopang perekonomian di negara kita sendiri. Selanjutnya, aktivitas media tidak terpisahkan secara ekonomi maupun politik, sekaligus tergantung pada teknologi yang terus-menerus berubah. Nah, media dan bisnis ataupun ekonomi sangat berkesinambungan. Jadi, teknologi yang terus berubah-ubah tidak lepas dari pengaruh penguasaan media, ekonomi serta pebisnis-pebisnis yang terus berinovasi agar usahanya dalam bidang ekonomi ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Niken. Oke, selanjutnya basis struktur media dan tingkat analisis. Kebanyakan dari sistem media dalam pengertian ini adalah hasil kebetulan dan dari pertumbuhan historis dengan salah satu teknologi baru yang diikuti teknologi lama yang juga dikembangkan dan berujung pada pemakaian media. Nah, teman-teman, basis struktur media ini atau tingkat analisis biasanya dilakukan oleh tim-tim dari kementerian ataupun dari survei-survei pemerintahan terkait tingkat analisis sejauh mana sih perekonomian dapat ditunjang oleh media yang sekarang sangat marak digunakan oleh pebisnis-pebisnis ataupun kita para customer-customernya. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Niken. Nah, teman-teman, beberapa prinsip ekonomi dan struktur media di sini. Yang pertama ada pasar media yang berbeda dan sumber pemasukan. Nah, sangat jelas bahwa pasar media yang berbeda ini sangat berbeda dengan kalau kita kembali kepada pasar tradisional itu sangat berbeda karena sistemnya akan lebih mudah dan juga akan lebih menggunakan situs online tentunya. Kemudian sumber pemasukan juga seperti itu. Biasanya kalau kita kembali ke zaman pasar tradisional atau jual beli yang secara langsung, sumber pemasukannya adalah uang tunai ataupun uh, secara langsung memberikan uh, uang ataupun alat pembayaran. Nah, sumber pemasukan begitupun dengan sumber pemasukan. Biasanya kalau di pasar tradisional sumber pemasukan adalah langsung secara tidak langsung dan untuk media online ataupun perekonomian berbasis online tentu saja sumber pemasukannya mungkin melalui rekening ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah terhubung dengan
Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, iklan versus pendapatan dari konsumen atau implikasi. Nah, pada perekonomian berbasis ekonomi online ini, biasanya yang paling marak untuk mempromosikan barang jualan ataupun jasanya adalah dengan menggunakan iklan. Ini sangat-sangat berbeda dengan kalau kita melihat perekonomian ataupun cara jual beli di luar dari berbasis online tentunya. Karena biasanya iklan-iklan seperti yang tidak berbasis online biasanya digunakan untuk brosur ataupun menampilkannya di majalah koran. Sedangkan kalau media berbasis online tentu saja dia menggunakan video yang di-share ke seluruh customer atau ke seluruh orang yang dapat mengakses media online tersebut. Yang ketiga, jangkauan dari keragaman pasar media. Nah, ini salah satu keuntungan yang didapatkan apabila kita perekonomian di Indonesia sudah bergerak lebih maju ke arah media online, karena media online menjangkau semua kalangan serta siapapun yang dapat menjangkaunya. Tentu saja karena keragaman pasar di media tidak bisa kita hitung lagi. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi keragaman pasar media dan jangkauannya terhadap seluruh customer dan seluruh penjangkauannya. Kemudian selanjutnya bersaing demi pendapatan. Nah, ini salah satu hal yang tabu dalam media online karena persaingan di dunia jual beli di antara media online dan offline itu sangat-sangat berbeda, karena di media online siapa yang unggul adalah siapa yang paling banyak mempromosikan dan yang paling banyak dijangkau oleh orang-orang. Sedangkan kalau di secara langsung, jual beli secara langsung, mungkin cara bersaingnya adalah siapa yang paling banyak dikunjungi dan siapa yang paling banyak kenalan seperti itu atau relasi. Selanjutnya struktur biaya media. Nah, struktur biaya media ini biasanya berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan media online, dalam hal ini jual beli online, karena biasanya perusahaan-perusahaan media online berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang secara langsung menjual barangnya tanpa melalui media online. Struktur pembiayaannya biasanya dikenakan pajak. Kalau yang secara langsung dikenakan pajak bangunan misalnya. Kalau di media online dia cukup mendaftar ke aplikasi ataupun membuat aplikasi sendiri, terbilang jangkauannya lebih murah seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Niken. Nah, kepemilikan dan kontrol ini, yang pertama efek kepemilikan. Biasanya kalau di perekonomian media, hubungan antara ekonomi dan media ini, efek kepemilikannya adalah secara tidak langsung kepemilikannya bersumber pada perusahaan online atau Google ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Dan juga kepemilikan atau saham dari perseorangan atau personal itu ada pada perseorangan itu sendiri. Siapa yang mengelola, siapa yang menjadi CEO dalam perusahaan ataupun dalam aplikasi ataupun media online tersebut, seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan. Nah, kompetisi dan konsentrasi di dalam perekonomian dan hubungannya dengan media dalam hal ini media online, kompetisi sangat-sangat ditunjang karena dari semua kalangan bisa menjadi konsumen dan juga produsen. Jadi kompetisinya akan sangat lebih besar daripada kita yang bukan online seperti itu. Kemudian biasanya konsentrasi media online adalah bagaimana supaya situs atau media mereka
semakin banyak dijangkau oleh orang-orang di semua kalangan, dan juga konsentrasinya adalah bagaimana semua orang bisa dapat melihat ataupun sampai membeli dan menggunakan jasa atau membeli barang mereka seperti itu. Kemudian kompetisi dan konsentrasi ada empat. Yang pertama konsentrasi horizontal versus konsentrasi vertikal. Yang kedua jenis lain dari efek konsentrasi. Yang ketiga derajat konsentrasi, dan yang keempat isu-isu kebijakan yang muncul. Nah, dari keempat ini sudah sangat jelas kompetisi dan konsentrasi apa saja dalam hubungan antara ekonomi dan media. Yang terakhir isu-isu kebijakan yang muncul. Biasanya dalam sistem perekonomian ataupun yang berhubungan dengan media online ataupun offline, ada saja kebijakan yang muncul dari pemerintah ataupun dari perusahaan pusat yang kita gunakan kalau misalnya berbasis online, itu ada saja kebijakan-kebijakan komunitas biasanya dibilang. Nah, itu juga harus kita selingi dengan kompetisi serta konsentrasi yang yang cukup memadai, karena isu-isu kebijakan yang muncul ini bisa saja sangat menguntungkan dan juga bisa saja sangat-sangat merugikan bagi kita para entrepreneur atau uh, produsen, maupun online ataupun offline seperti itu. Selanjutnya saya silakan kepada Niken. Oke, selanjutnya pengelolaan media massa. Nah, pengelolaan media massa di sini kita tidak membatasi itu media massa online ataupun offline, karena media massa terbagi menjadi dua, ada offline dan juga ada online. Media massa offline seperti koran misalnya, kalau media online kita sama media online seperti apa. Nah, pengelolaan media massa dalam ruang lingkup perekonomian atau dalam konsentrasi perekonomian ini sangat-sangat menunjang, karena yang pertama kita akan bahas di media massa online. Biasanya media massa online menjadi lahan yang sangat-sangat menggiurkan bagi para entrepreneur atau pengusaha muda, dan juga merupakan lahan yang paling strategis bagaimana bisa mereka uh, mendapatkan kesempatan-kesempatan dengan meraih berbagai macam perhatian dan juga uh, konsumen-konsumen yang semakin banyak seperti itu. Cara mengelolanya ya seperti biasa, kita membuat iklan, kemudian membuat produk, tentunya membuat produk, membuat iklan, serta memasarkan dengan cara mempromosikan di media-media online. Entah itu kita membuat aplikasi ataupun kita membeli aplikasi orang lain, ataupun kita mendaftar pada situs-situs aplikasi. Sangat banyak situs-situs aplikasi online saat ini, ada Shopee, Tokopedia, itu merupakan contoh dari media massa berbasis online. Kemudian yang kedua, media massa berbasis offline. Nah, saya rasa ini dari tahun-tahun beberapa puluh tahun yang lalu sudah digunakan. Orang-orang menjual barang ataupun jasa mereka melalui offline, maaf, dengan cara memasukkannya di koran atau berita lain. Sangat sangat tidak jarang kita temui koran-koran yang membahas tentang pemahaman media massa seperti itu. Kemudian saya kembalikan kembali kepada Niken. Waalaikumsalam.